Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lagai Channel, channelnya orang tua berjiwa muda dan orang muda harus berjiwa wira swasta. Baik, sekarang kita akan coba belajar bersama, belajar menganalisa usaha ayam potong pedaging non kampung atau ayam potong negeri yang dulu pada makan saban hari, digoreng, dibikin sop gitu loh, dibikin apalah pokoknya ayam negeri. Nah, itu apakah menguntungkan atau memang tidak menguntungkan? Di sini kita belajar menganalisa ini berdasarkan data dan angka-angka. Jadi bukan hanya cerita orang bahwa untung loh usaha ayam potong itu, rugi loh untung apa usaha ayam potong itu, atau ya ayam potong itu setengah-setengah lah, ada untung ada rugi gitu loh. Jadi hanya cerita. Nah, di sini kita bukan hanya cerita, kita cerita berdasarkan angka dan analisa real kebutuhan ayam itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan dua sheet perhitungan, itu 100 DOC dengan 2 fase dan 100 DOC dengan 4 fase. Di sini saya juga menyiapkan sheet mix pakan, ini campuran untuk pakan, dan sheet tepung ikan homemade, ini kita untuk bikin konsentrat sendiri. Nah, untuk 100 DOC 2 fase ini kita memelihara ayam itu sebanyak 8 layer atau 8 grup. Jadi selama 2 bulan itu kita masukkan setiap minggunya 100 ekor ayam, minggu ke-1 sampai minggu ke-8. Untuk 100 DOC 4 fase sama, ini kita mengadakan 16 grup pemeliharaan atau 16 layer pemeliharaan. Jadi minggu 1 sampai minggu 16 itu kita tetap memasukkan ayamnya, DOC nya. Minggu ke-17 itu kalau mau stop ya stop, tapi kalau mau masukkan ayam lagi sih nggak masalah. Jadi mulai dengan layer-layer yang baru. Di sini kita coba akan hitung ya, hitung dengan 2 fase ini pemeliharaan selama 2 bulan dan masa upnya selama 3 bulan. Jadi usaha kita 3 bulan berhenti gitu loh. Dengan 100 DOC 4 fase ini selama 4 bulan dan berakhir di 20 minggu. Tapi kalau menurut perhitungan di sini, perhitungan yang sudah saya buat ini, sebaiknya itu setiap minggu itu kalau memang mau usahanya serius itu masukkanlah 100 DOC. Atau kalau memang punya modal ya sampai 1000 ekor per minggu, karena untung akan lebih gede ya. Baik, kita coba akan hitung ya, kita coba hitung berdasarkan angka. Jadi minggu pertama kita coba dengan 100 DOC 2 fase. Minggu pertama kita masukkan 100, minggu kedua juga 100, minggu ketiganya juga 100 ekor, sama minggu keempatnya juga kita masukkan 100. Sehingga di sini dengan 100 DOC dengan 2 fase ini terdiri dari 8 layer. Jadi sampai minggu ke-8 ini tetap kita masukkan DOC nya, dan minggu ke-9 ini kita tidak masukkan lagi. Untuk yang 4 fase tadi sampai minggu ke-16. Jadi hitungannya sama ya, nggak beda, cuman nanti jalur perhitungan keuntungan dan profitnya aja yang beda. Tapi kalau untuk modal awal segala macam itu sama. Jadi seperti yang kita baca di literatur, ada di buku, ada di petunjuk, itu kebutuhan ayam minggu pertama itu adalah 15 gram per ekor. Jadi kalau untuk minggu pertama itu kita butuh sekitar 10,5 BR1. Nah, di sini kita untuk pakannya minggu pertama itu kita pakai BR1, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat itu kita pakai BR1 layer atau BR1 finisher. Karena kalau untuk pakan pabrik ini adalah untuk pertumbuhannya sudah pasti sesuai dengan
spek yang ada di spek pabrikan ya. Jadi untuk berat segala macam itu udah diperhitungkan kalau kita memang memakai pakan pabrik. Tapi kuncinya di sini kita nanti bermain adalah di harga jual dan harga pakan. Jadi untuk yang sekarang ini input kita itu adalah ayam potong pedaging, dan outputnya adalah kita jual ke pengepul dalam keadaan hidup. Jadi kita bukan usaha mandiri untuk potong sendiri. Nanti kalau untuk yang itu kita akan bahas sendiri berapa sih profitnya kalau kita memang usaha yang potong terus kita jual sendiri dalam keadaan karkas, atau memang kita usaha dalam ayam goreng, ayam bakar. Jadi kembali ke topik di sini, pada minggu pertama ayam itu butuh 1,5 gram per ekor. Jadi kalau untuk 100 ekor hari pertamanya kita butuh 1,5. Minggu keduanya hari kedua juga 1,5 sampai hari ke-7, sehingga minggu pertama itu kita hanya butuh 10,5 kg BR1. Minggu kedua karena sudah ada ayam baru masuk dan ayam yang lama itu udah masuk umur 2 minggu, kita butuh BR1 starternya 10,5, BR1 finisher atau layarnya 14 ya. Minggu ketiganya sama, kita butuh 10,5 BR1 dan 31 BR1 finisher, karena di sini sudah masuk 3 layer pemeliharaan kita. Minggu keempat ini sudah masuk 4 layer pemeliharaan kita. Kita butuh 10,5 BR1 dan 52,5 BR1 finisher itu. Jadi kalau untuk minggu ke 5, 6 sampai ke 8 itu kebutuhan pakannya sama, itu 52 ya. Nah untuk yang fase 2 fase dengan pemeliharaan 8 layer, minggu ke 9 itu kita tidak butuh lagi BR1 karena kita tidak masukkan ayam baru. Tapi kalau untuk yang 4 fase minggu ke 9 nya tetap kita butuh BR1 karena kita ada masuk DOC baru ya. Ini DOC baru nih sampai minggu ke 16. Sehingga di sini kalau untuk kebutuhan makannya sama ya, 10,5 untuk BR1 dan 52,5 untuk BR finishernya. Untuk perhitungan harganya kita coba pakai yang seat yang kedua yang 100 DOC 4 pas. Di sini sama, di minggu 1, minggu 2 kebutuhan pakannya sama, cuma nanti di harga penjualan pas minggu-minggu ke 9, 10 itu akan berbeda nantinya. Sekarang kita masuk berapa sih perhitungan biaya. Jadi perhitungan kebutuhan biaya yang kita perlukan untuk pemeliharaan 100 ekor ayam per minggu. Kita butuh untuk minggu pertama itu kita butuh untuk pakan adalah BR1 10,5, minggu keduanya 10,5 BR1 dan 14 BR1 finisher. Begitu seterusnya sampai ke minggu ke-16 ya. Nah untuk besaran biaya di sini kita patok, katakanlah untuk 100 DOC itu kita patok 6.500 per ekor. Jadi kita butuh 650.000 untuk biaya ayam, dan biaya pakannya kita patok segini 15. Karena kalau kita lihat di media online atau dari segala macam itu harga pakan ini bergeser antara 9.000 sampai dengan 17.000. Jadi kita ambil tengah-tengah 15.000. Kita butuh minggu pertama itu 157.500 untuk makan finisher. Total biaya DOC dengan ayam minggu pertama itu adalah 807.500. Nah sekali lagi ini nanti patokan harga pakan ini tergantung daerah. Jadi setiap daerah itu beda-beda harga pakan. Kalau BR1 ya, BR1 nya sendiri. Nah kalau memang punya kemampuan untuk mix pakan, bikin campuran pakan sendiri, itu kita tidak perlu pakai lagi yang pakan pabrik. Bisa kita pakai mix campuran kita sendiri, ini akan lebih murah. Di sini saya sudah nampilkan juga untuk mix pakannya, ini komposisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah persentasenya, persentase untuk komposisi. Jadi 45% konsentrat untuk atau homemade-nya, tidak harus 20% dan seterusnya sampai 8. Nah ini ada bermacam campuran, ada 5 yang saya buat, nanti bisa dikembangkan lagi sampai 10 atau berapa terserah nantinya. Dari sini kita bisa menghitung kebutuhan protein yang didapat, karena kebutuhan protein kalau untuk yang DOC baru itu sekitar 21%.
Ini bisa kita rancang kalau memang kita tidak memakai pakan pabrik. Jadi kita bikin homemade sendiri, kita bikin campuran pakan sendiri. Jadi kebutuhannya itu 21, tapi kalau untuk udah 2 minggu 3 minggu atas itu kebutuhan untuk proteinnya sekitar 17-19%. Jadi ini bisa kita rancang ya. Ini kita akan coba bahas nanti di belakang, coba kita terangkan lebih detail lagi. Nah, di samping mix pakan tadi, yang menentukan adalah kita membuat tepung ikan sendiri. Tepung ikan ini termasuk konsentrat pabrikan. Jadi di sini kalau tempat kita banyak ikan, dada halus juga ada, tepung cakang telur ini di setiap daerah itu gratis. Kita tidak usah beli, tidak usah, tinggal ngumpulkan aja, rajin sore malam keluar, kasih ember, kasih wadah ke tempat-tempat yang abang-abang jualan nasi goreng atau apalah yang mangkal. Nanti jam 12 malam kita ambil, kita kumpulkan, lalu kita cuci, kita jemur, kita sangrai, dan kita haluskan. Nah, maggot BASF ini juga, ini trennya udah banyak banget pakai maggot BASF ini. Kita untuk pengarahnya sangat gampang sekali gitu loh. Jadi dengan 4 komponen ini kita bisa untuk membuat konsentrat sendiri yang proteinnya cukup tinggi. Karena untuk maggot ini PK nya sendiri adalah protein kasar ya. Jadi dengan komposisi campuran 1, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa dapat protein kasarnya tinggi banget, 75, 72, 69, 72, 66. Kalau untuk konsentrat itu sendiri itu antara 33 sampai 55% kan untuk pabrikan, paling tinggi 36 kali ya. Tapi kalau kita bikin sendiri ini kita bisa terancang. Nah, ini untuk pertumbuhan ayam pedaging itu nantinya sangat luar biasa. Jadi kembali ke pembiayaan. Jadi minggu pertama itu kita butuh 807, minggu keduanya kita butuh 959, akumulasinya 1,7, minggu ketiganya kita butuh 1,1, akumulasi 2,9, sampai minggu kelima yang kita bisa menjual ayam pertama kita yang lahir 1 tadi, kita butuh biaya itu sekitar 5,6. Jadi biaya pakan, biaya DOC itu total sampai minggu kelima itu kita butuh biayanya 5,6 juta. Lumayan banyak kan? Ini biaya di luar biaya kandang dan biaya gaji. Ini biaya untuk biaya pembelian DOC dan pembelian pakan. Jadi sampai minggu kelima itu kita butuh 5.600.000. Dan minggu kelima itu kita sudah bisa menjual ini ayam yang layer 1. Asumsi kita mortalitas kematiannya selama pemeliharaan. Oh ya, nanti tadi kita pemeliharaan ini kita patok hanya selama 28 hari ya. Ini sampai 28 hari. Hari ke-29 minggu kelima ini kita sudah bisa menjual yang layer 1 ini tadi. Gitu loh. Jadi dengan masa pemeliharaan selama 28 hari ini itu mortalitasnya kita anggap sekitar 5%. Jadi kalau kita bisa 100, pada hari ke-29 itu sisa ayamnya adalah 95. Jadi di sini pada minggu kelima ini baru kita bisa menjual sekitar 95 ayam. Kalikanlah harga, katakanlah paling minimal itu 25.000 ayam hidup, itu sudah laku keras lah untuk pengepul ya, udah berebut ya. Jangan dibandingkan yang sekarang ini harga jagungnya naik, harga ayamnya turun, itu terbalik. Ataunya harga pakannya naik, harga ayamnya juga naik dong. Tapi kayak sekarang ini adalah harga pakannya naik, harga jual hasilnya itu turun. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Dalam ilmu dagang itu udah nggak seimbang, udah jauh banget. Itu nggak tahu lah, walau alam lah permainan siapa, kita nggak tahu ya. Jadi kembali ke fokus usaha kita tadi, ini minggu kelima kita butuh dana itu 5,6 hanya untuk pembiayaan pakan dan DOC di luar biaya kandang ya. Dan minggu kelima itu kita masih minus sekitar 3,2 juta minus ya. Minggu ke-6 sampai minggu ke-8 itu kita masih minus, tapi sudah berkurang. Biaya dari minggu ke-5, 6, 7, 8 ini udah stabil nih. Udah stabil ya, sekitar 1,3an yang kita butuhkan. Ini mutlak harus, karena tadi kan DOC baru
kita beli pasti gitu loh dengan 100, terus pakannya juga dengan BR1. Nah di sini kita pakai yang ini bukan BR1 yang pabrikan, ini kita pakai yang homemade, yang kita bikin mix pakan sendiri dengan rumus ini. Jadi dengan kita masukkan presentasi seperti ini, maka ini kita dapatkan harganya sekitar 10.870. Jadi nanti ini sheetnya saya share di kolom deskripsi ya, silakan di download nantinya. Yang diganti itu hanya sheet nomor 20 sampai 27 ya, ini 1, 2 sampai 8 ini. Jadi yang diganti itu hanya yang merah-merah ini aja, yang lainnya jangan diganti ya. Yang diganti itu hanya sheet row 20 garis 20 sampai garis 27. Jadi 1 sampai 2 ini udah ngeling. Ini kalau kamu ini diganti, ini akan komposisinya ngatur ke sini dia. Komposisi kembali ini mau sekilo, nanti tinggal kalikan. Ini persentase ya. Kalau kita mau bikin 10 kilo ya, ini berarti 10 kilo dari 45%, jadi 4,5 kilo untuk konsentrat homemade-nya. Itu juga yang belakangnya, yang selanjutnya. Nah, untuk yang harganya ini udah ngeling ke atas ya. Ini udah jangan dirubah, tadi yang dirubah yang di atas saja. Nah, yang bisa dirubah untuk harga itu adalah di sini. Yang kolom D sama E garis baris 61 sampai dengan 72 ini bisa diganti. Kalau udah halus ini bisa sesuaikan, mungkin sudah 5.000 6.000 di daerah. Nah, kalau kita pakai mix pakan sendiri tadi, ini berkisar harga ini sekitar 10.800 tergantung harga ya. Jagung giling, terus tepung ikan ini kita bisa bikin sendiri dengan campur ini tadi, dengan konsentrat ini tadi kita bikin ya. Terus untuk tepung cakang telur ini gratis, tepung daun ini juga gratis sebenarnya, tapi di sini saya masukkan harganya untuk 5.000 sehingga dapat 10.870. Ini perkiraan, ini tergantung biaya yang ada di daerah masing-masing. Nah, harga ini nanti menguncinya di sini, di harga keuntungan dan profit kita. Jadi kalau kita di sini bisa masuk dengan harga katakanlah yang kita bikin sendiri, ini mungkin bisa turun di bawah 6.000 atau apa. Jadi profit di sini mungkin di minggu ke-7 ini kita udah profit, bukan minus lagi, udah plus gitu. Jadi kuncinya tadi adalah memang di harga pakan kita. Kalau harga DOC nya kan tetap ini tergantung daerah lah. Kalau memang pengirimannya jauh mungkin sekitar sampai 7.000 atau 8.000 ya. Tapi ini saya ambil standar yang untuk harga-harga tengah-tengah lah, di Jawa atau di Sumatera 6.500. Atau memang bisa breeding sendiri, bikin mesin penetasan sendiri, beli 100 ekor bibit untuk pembibitan DOC sendiri, ini bisa lebih murah lagi ya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah memang di mix pakan kita, di mix pakan ini. Kalau kita hanya mengandalkan untuk pakan pabrikan, itu sepertinya memang tipis. Untung sih untung, tapi tipis. Nah, kalau kita bisa membuat mix pakan sendiri ini akan lebih bagus lagi. Kita bisa menentukan untuk PK-nya berapa persen yang kita butuhkan, terus untuk energi metabolismenya berapa gitu. Ini udah bisa kita rancang tergantung dengan ketersediaan di lingkungan di daerah kita masing-masing. Kalau Anda pernah nonton input output satu usaha, itu memang kita menyesuaikan dengan keadaan di sekitar kita, dengan keadaan lingkungan kita sendiri, pengalaman dan biaya yang kita butuhkan gitu loh. Jadi memang kuncinya memang di mix pakan ini, di harga pakan gitu loh. Jadi kalau kita hanya menggunakan di sini hanya untuk pakan pabrikan, mungkin ya minggu ke 9, minggu 10 ini kita masih minus. Tapi kalau kita pakai dengan pakan sendiri, itu mulai minggu ke 9 ini kita sudah profit, udah plus ya. Udah nggak minus lagi gitu loh. Ini sama dengan kita bicara masalah 100 ekor per minggu, atau memang kita memang bisa masukkan sekitar 200 atau 300 per minggu deh. Ini sama dengan profitnya gitu. Tetap minggu ke-9 itu tetap baru kita dapat profit plusnya. Nah, untuk pemeliharaan yang serius tadi, kita kembalikan memang bagusnya itu kita per minggu itu masukkan 100 ekor. Kita bisa lah menjual, masa nggak bisa jual 100 ekor dalam 1 minggu gitu loh, nggak bisa laku, itu mustahil juga lah. Jadi
20 ekor sehari, dalam satu minggu 7 hari itu masa nggak habis 100 ekor gitu loh untuk jual ke pengepul. Apalagi kalau memang kita punya usaha untuk mandiri, usaha bisa punya lapak di pasar sendiri, atau memang kita punya usaha ayam goreng atau ayam bakar yang kita bikin usahakan sendiri, ini 100 ekor per minggu tuh habis. Kalau kita punya output yang lain dari kita jual ke pengepul tadi, keuntungannya kan akan berlipat ganda. Bukan harga jual ini, bukan harga ini lagi, bukan apa maksudnya, bukan dengan harga bisa 25.000. Mungkin kalau dengan ayam goreng sekarang ini, kalau di Depok atau Jakarta itu ayam goreng itu sudah 60.000 per ekor, paling murah tuh 50.000 per ekor ayam goreng. Atau ayam goreng Bandung sama itu udah 50.000. Jadi kalau udah 2 kali lipat harganya di sini gitu. Jadi kalau kita punya usaha sendiri seperti itu, keuntungan ini akan berlipat ganda, akan jauh lebih untung lagi kalau output kita itu kita tentukan sendiri, kita buat sendiri, bukan hanya kita jual hidupnya aja. Nah kalau kita jual sudah dalam bentuk yang karkas, dalam bentuk ayam, kita dapat keuntungan lain, itu selain dagingnya itu adalah kotoran ayam itu kan bisa kita buat pupuk, kita bikin kompos, atau memang jual ke orang lain yang membutuhkan. Dan kalau kita motong ayam sendiri itu lebih terjamin kehalalannya. Untuk orang Islam lebih halal ya, itu lebih terjamin lah. Dan hasil lainnya adalah bulu ayam. Nah bulu ayam ini kan bisa kita bikin, kita haluskan lagi, kita bikin untuk campuran pakan. Jadi mix pakan di sini kita bisa campurkan lagi nanti tepung bulu ayam gitu loh, campuran bulu ayam. Sama untuk prosesnya memang tidak segampang yang kita bicarakan, karena untuk membuat tepung bulu unggas itu harus punya metode tersendiri. Jadi tidak seperti kita tepung cakang telur, kita kumpulkan telurnya, kita bersihkan, kita jemur, kita sangrai, terus kita haluskan, selesai gitu loh. Tapi kalau untuk bulu unggas itu memang harus punya metode dan teknik sendiri biar vitamin yang ada itu tidak hilang. Tepung daun ini bisa kita bikin tepung, atau bisa memang kita bikin cacah kecil-kecil halus campuran selagi kita memberikan pakan ayam itu. Jadi ini semua ketersediaan tergantung yang ada di lingkungan kita ya. Jadi sekali lagi kuncinya memang untuk ayam potong pedaging ini adalah kuncinya di mix pakan, di pembuatan pakan kita. Jadi kalau kita bisa membuat mix pakan sendiri, ini akan lebih menguntungkan lagi. Ini nanti sheetnya akan saya coba masukkan di deskripsi ya. Coba silakan di download. Nanti yang diganti itu yang raw 20 sampai 27 aja. Dan yang angka ini yang diganti, jangan yang lain, karena ini udah ngeling semua. Jadi kalau diganti nantinya nanti berubah gitu loh, berubah semua. Jadi cukup ini ganti, ini sheet 20 sampai 27. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa usaha ayam potong pedaging ini tadi. Ini ayam potong pedaging ini. Jadi kita mengusahakan kalau mau serius itu setiap 1 minggu itu kita masukkan 100 ekor ayam, atau kalau memang punya modal lebih sih ya 200 gitu loh, atau kalau memang punya usaha mandiri ya bisa 300 gitu loh. Tapi di sini nanti ini biaya akan naik, di sini akan naik biayanya pada sampai minggu kelima ini juga akan naik di sini. Nah ini kan kalau minggu kelima ini saya sudah bikin ini keterangannya, ini total investasi luar pembuatan kandang sama dengan minggu kelima adalah sebesar 5,6 juta ya, itu berjumlah 2375, masih minus 3.200.000. Jadi kalau memang 100 mungkin di sini nanti akan jadi sekitar 16 juta kalau 300 ya. Ini 300 ekor ayam per minggu, di sini mungkin akan jadi minusnya sekitar 16 juta. Tapi minggu ke 9 di sini kita udah profit gitu loh, dengan kita menjual ayam hidupnya aja. Tapi kalau kita output kita tadi kita pecah, kita bikin jual karkasnya sendiri, kita bikin usaha ayam bakar atau ayam goreng, itu di sini akan menurun ya, akan jauh lagi menurun. Mungkin minggu ke-7 ini kita sudah profit seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pada session ini ya, yang analisa usaha ayam potong pedaging ini. Jadi kalau memang Anda punya pertanyaan, punya
pengalaman, silahkan di share di bawah, kita bahas bersama-sama. Kita akan coba pelajari lagi gitu loh, apa sih ini pengalamannya seperti apa, atau memang kendala seperti apa, kita akan coba bahas bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kali ini ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.